Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu Pemuji. Perkenalkan, saya Endang Siti Timuti dari SMP Mahatma Gading akan melaksanakan video pembelajaran UKIN PPG UNY Angkatan 1 tahun 2021 secara daring. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Yang Bu. Gimana kabarnya? Udah tetap semangat nih ya siang-siang. Sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Oke ya, terima kasih ya sudah kembali berkumpul. Tadi sudah pada makan siang belum? Belum, Bu. Belum? Udah kan? Udah. Ibu absen dulu ya. Kesia hadir. Hadir, Bu. Leticia Hadir, Bu. Ananda Bagus. Hadir, Bu. Untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas ya, materi lanjutan dari yang sebelumnya tentang rangka ya. Kali ini kita masuk pada persendian dan otot ya. Kelihatan ya? Udah, Bu. Udah. Ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang sistem gerak pada manusia ya, tapi sudah masuk ke materi persendian dan otot ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya untuk pertemuan yang kedua ini adalah ya, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nanti akan ada LKPD, ya, jadi ada 2 LKPD hari ini ya. Lalu berikutnya diharapkan peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran melalui kegiatan menyelidiki perbedaan lingkar otot lengan pada saat berkontraksi dan berelaksasi. Nah, ini kemarin sudah Ibu pesankan untuk menyiapkan meteran ya, kalau ada meteran. Kalau nggak ada tali rafia atau yang lainnya. Sudah disiapkan belum? Udah. Oke, sip. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Oke, ya sekarang coba perhatikan gambar yang ada ini. Ya. Ini kegiatan apa? Lagi nyuci baju. Ya, sebelahnya apa? Lari. Nah, menurut kalian nih, dari kegiatan ini nih, ya, bagaimana tuh tulang-tulang yang ada bisa membantu kita dalam berkegiatan mencuci dan berlari tadi? Gimana biar dia bisa bergerak? Tulang-tulang di jari buat meres baju. Ya. Berarti ada, apakah karena ada tulangnya saja? Ada otot. Ada ototnya ya. Nah, lalu yang lagi berlari ini, selain itu untuk membantu pergerakan ya pada sendi, pada tulang dan otot. Tulang-tulang itu dihubungkan oleh apa? Ya? Sendi. Oleh sendi ya, makanya bisa terhubung ini semuanya ya menjadi satu kesatuan ya, sehingga kita pergerakannya juga lebih enak ya kan, mencucinya bisa, merosnya bisa kencang ya, lari juga bisa kencang. Ini ya, sudah terjawab. Nah sekarang
kalian ya coba Ibu tanya dulu nih. Tadi untuk mengingat kembali ya, organ apa yang terlibat dalam sistem gerak ini? Kaki, Organ. tangan. Leticia? Otot, Otot dan tulang. tulang. Ya, hebat Leticia. Ya. Plus, ya kan? Nah, setelah ini ya kita akan menuju dulu ke aktivitas diskusi kelompok ya. Silakan dicek Google Classroom-nya, di sana ada LKPD-nya ya. Nanti disimak perintahnya. Ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu ya adalah nih Ibu share dulu LKPD-nya sambil dijelaskan ya sebelum ke diskusi kelompok. Nah, LKPD yang pertama, yang kegiatan pertama yaitu mengamati sendi ya. Jadi nanti kalian dari salah satu anggota kelompok ya silakan mencoba gerakan-gerakan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Di sini sudah ada menggelengkan atau menganggukkan kepala, memutar pergelangan tangan, ya kan? Memegang pensil dan menulis, berlari di tempat aja berlarinya ya, lari di tempat. Lalu meluruskan tangan ya, meluruskan tangan dan dibengkokkan. Nah, kira-kira nanti apa yang terlibat dari sendi-sendi itu? Ya, kita tahu hubungan antar tulang adalah dihubungkan oleh sendi, ya. Nah, jadi materi sendinya bisa dilihat pada buku yang sudah kalian pegang ya. Bisa dicari informasinya. Ada apa aja sendi itu, ya lalu kalian tuangkan pada tabel hasil pengamatannya. Nah, kemudian diskusikan. Di situ ada 2 pertanyaan ya. Tuliskan aktivitas sehari-hari lainnya yang sering kalian lakukan ya, dan melibatkan sendi apa ya selain yang sudah ada di tabel ini. Cari lagi, lalu buatlah kesimpulan ya. Yang ketiga untuk LKPD 3 ya, ini adalah aktivitas kedua dari pertemuan ini, yaitu mengukur lingkar lengan otot ya. Mengukur lingkar otot lengan terbalik. Nah, ini ya didata per kelompok. Nah, silakan ketika tangan diluruskan ya, santai aja, diukur sendiri. Karena sendiri ya, kalau ada temannya berkelompok bisa diukurin. Masih bisa ya dilakukan sendiri. Nanti kalau yang pakai meteran baju bisa langsung terlihat angkanya, ya kan? Tapi kalau yang tidak ada meteran, silakan menggunakan tali rafia atau jenis tali lainnya, boleh ya. Dengan ukuran 50 cm nanti dilingkarkan di sini. Kalau sudah yang pakai tali direntangkan ya pada penggaris. Nah, ukurannya nanti isi di tabel ini ya, berapa sentimeter. Ketika keadaan lurus dan keadaan membengkok. Ya, ketika membengkok jangan lupa tangan dikepalkan dulu ya. Jadi begitu diluruskan, kepalkan tangan, baru bengkokkan, baru diukur. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Bisa jelas? Ya, untuk kegiatan hari ini. Nanti ini ada yang perlu didiskusikan juga ya, silakan berdiskusi. Aktifkan diskusinya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh masuk ke ruang diskusinya masing-masing ya. Sudah disiapkan di sana, ada ruang diskusi 1, 2, dan 3. Nanti Ibu keliling. Ya, sambil dicek Google Classroom-nya, LKPD-nya diakses. Boleh ke ruang diskusi. Bisa pindah sendiri? Bisa ya? Bisa. Oke, sip. Nah, dibicarakan. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan. Ibu cek dulu ke kelompok 2.
Beda ya begitu guys. Oke, jadi yang diskusikan. pensil dan menulis itu sendi pelana yang ada di ibu jari. Iya. Berlari. Ya, kalau berlari gimana tuh kira-kira? Boleh di ini ya, diperagakan. Mungkin Ferlian suruh lari biar temannya bisa menyimpulkan sendi apa yang berperan. Sendi Di peluru dan engsel sendi peluru ada di mana? Iya. kaki di antara paha dan Lutut maksudnya. Lutut engsel. Ayo, kalau peluru di mana? di antara kaki bagian atas dan itu apa, Sama the feet gitu. Itu apa? Tulang panggul namanya. ya tulang panggul. Oh. Kira apaan? Meluruskan Oke tangan. ya, dilanjutkan ya Ibu ke kelompok 3. Ya, Bu. Aktifkan ya diskusinya Bu. Meluruskan tangan melalui Sendi Sendi engsel. engsel. Iya. Karena siku. Sendi engsel. Oke, next. Oh my god. Is it over? No, it's not. Oke. Tuliskan aktivitas sehari-hari lainnya yang sering kalian lakukan melibatkan jari sendi. Apakah aktivitas tersebut? Hah? Aktivitas apaan? kegiatan hari-hari yang Kok nge-lag? yang memakai sendi kecuali yang di atas kan? Apa? Iya, kecuali yang kayak di atas. Ih, hapus lama banget. Oke. Apa ya? Tahu deh kegiatan sehari-hari. Masa harus nge-Google sih? Ini ngapain? Hari-hari itu Yang edit semuanya itu Kinan ya. Kita nyautin dong. Iya. Angel, you mau ngerjain yang mana? Bentar, lihat-lihat lagi. Ini yang harus dikerjain kan ada nomor 3. Terus yang diskusi 1/2. Udah edit, kerjain yang diskusi 1/2. Gimana? Udah ya? Udah fair lah ya. Oke. Kesimpulan dari kegiatan kegiatan hari-hari kita menggunakan engsel. Excel. Sendi ya. Kegiatan sehari-hari melibatkan banyak banyak sendi. We don't need that. Oke. Ini selanjutnya lingkaran peserta. Kalian punya nggak Apa? Aku ada meteran these? Oke, Davi, you first. I'll write your name and then you ukur dulu your lengan. Aku harus ukur lengan kedua, tangan lurus dan santai. Lingkarkan pita meteran atau tali rafia di lengan atasmu untuk mengukur besarnya. Ya. Oke. Kita tunggu. 42. Aduh. Yang kalau lurus Ya. 42 cm. Yang Iya, tangannya ditekuk 45. Iya. Bisa Oke. okay. 35. Jadi 46. Oke, selagi nunggu Ferlian, kita scroll ke bawah. Nah. Oke, kita jawab. Tapi tadi kena baju itu sebenarnya apa? Nah, it's okay, kan nggak selalu benar. Your otot is not always the same. Adakah perubahan lingkaran otot lengan atas diluruskan dan dibengkokkan? Kalau pas dibengkok itu relaksasi atau kontraksi ya? Kayaknya kontraksi deh. Kalau dilipat bukannya kontraksi karena kan nggak kayak gitu.
Iya, kontraksi. Berarti iya. Karena Ya, adanya. italic, sorry. Oke. Oke, how big is your arm? Let's go. 60, 60. Gede banget, sumpah. Yang kalau lurus. Iya, Keren. Cukup. Udah mengukur lengan belum? Belum. Ntar ini kita kerjain yang 2 sama 3. Oke. Bagaimana perubahannya Ototnya kelihatan. dari menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih keras. Bukan ya, menjadi lebih besar. Ya, besar. Oh. Menjadi lebih besar serta apakah? Otot berkontraksi dan menjadi lebih padat, keras, hard. Jelaskan fungsi otot bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Otot membantu tubuh manusia untuk bergerak. Udah Dan kan? melakukan aktivitas sehari-hari. Dan melakukan aktivitas aja karena udah ada di pertanyaannya. Dan aktivitas. Kesimpulan kalian otot orang beda-beda. Otot orang beda-beda. oke, udah dapetnya 65. Apa? 65. 65. Yes. And it's not parts, okay. Apa? CMWD gede banget. Laki. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Ya, bahwa otot kita digunakan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Ya, bahwa otot setiap lingkaran lengan atas orang berbeda, titik. Aduh. Otot kita digunakan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Udah ya? Halo Bu. Otot dan sendi peluru terdapat di tulang panggul. Sendi engsel terdapat di siku. Oke, jadi kalian yuk baca satu tabel ini semua. Aku nggak jalan. Oke. Udah dapat datanya semua? Udah. Soal Oke, sip. Yang soalnya di bawah ada tuh. yang di bawah Angkatkan di tiga. tadi Iya, apa memang? itu udah terjawab ya. Satu blok. Udah hebat nih kelompok ini. Oh iya ya. Ini 1,2. Yuk aja ya, Dav. Ini 1,2. Habis 5 menit lagi ya, clear ya? Ya. Oke, sip. Tadi yang nomor 1,2 ini siapa? Sebentar, Itu yang bagian itu kayaknya belum dibagi. Ya, boleh. Kaki itu sendi apa sih? Kenapa? Ada kesulitan? Enggak Bu kemarin.
Data pengukuran sudah kurang siapa? Resto. Pertanyaannya dijawab ya. Nah, yang ini aktivitas yang lainnya selain yang ada di tabel ya. Kalian kan banyak aktivitas tuh ya kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, apa yang udah dilakukan. Nah, kira-kira yang mana yang bisa diisi selain yang sudah kalian data? Apa coba? Menggerakkan ibu jari. Menggerakkan apa? Ibu jari. Untuk ngapain? Ibu jarinya mau diapain? Nah, Kegiatannya apa? Kan kayak dicontoh kan berlari tuh ya kan, menggelengkan kepala, menganggukkan. Nah, apa coba yang sedang kalian lakukan saat ini? Kalian mengikuti kegiatan ini sambil ngapain? duduk. Sambil Nah, duduk. bisa nggak tuh diperhatikan persendian apa yang terlibat kalau duduk? Itu ya. Terus apa lagi? Aktivitas apa lagi? Ya. Ya, betul. Bisa dicari di situ ya, kan sudah ada tuh buku sumbernya. Cari-cari informasinya. Udah jawabannya ya. Kan data udah dapat semua tuh, tinggal menjawab aja. Ya, dibagi-bagi yang menjawab jadi bisa cepat. Tadi yang di LKPD 3 juga ada pertanyaannya, nggak banyak sih. Ya, jawabannya juga nggak susah itu. PD 3 kan ada 4 tuh. Itu bagi satu-satu aja. Ya, Oke. bagi- Oke. Ada kesulitan nggak? Udah bisa? Kalau udah nanti langsung ke ruang kelas 8 ya. Ayo nomor 1. Langsung diucap di sini aja, jadi si Ananda bisa langsung ngetik jawabannya. Oke. Kurang lebih 3 menit lagi kita menuju kelas 8 ya untuk presentasi. Dan membantu organ-organ lain melakukan suatu gerakan. Terima kasih nih ya sudah berdiskusi. Sudah beres semua hasil diskusinya. Selamat siang kepada guru, kepada Bu Endang dan teman-teman. Hari ini grup saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini yang tabel pengamatan gerak sendi, Ferry yang dimaksud. Aktivitasnya menggelengkan kepala, sendi yang berperan, sendi putar yang terdapat di leher. Memutarkan pergelangan tangan. Sendi yang berperan adalah sendi putar yang terdapat pada pergelangan tangan. Memegang pensil dan menulis. Sendi yang berperan, sendi plana terdapat di ibu jari. Berlari, sendi yang berperan, sendi engsel terdapat di lutut dan sendi peluru terdapat di tulang panggul. Meluruskan tangan lalu membengkokkan. Sendi yang berperan adalah sendi engsel terdapat pada siku. Diskusikan. Diskusikan aktivitas sehari-hari lainnya yang sering kalian lakukan, melibatkan jenis sendi. Apakah aktivitas tersebut? Aktivitasnya duduk, sendi engsel di bagian lutut dan sendi peluru pada tulang panggul. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah kegiatan sehari-hari melibatkan banyak sendi untuk beroperasi atau bekerja. Ya, selanjutnya. Bu, ini kita baca gak yang tabel lingkaran? Iya. Ya, dibaca aja. Berdasarkan hasil diskusi kami pengukuran lingkar otot lengan. Oke, ayo baca. Jadi kalau Davina tadi ngukurnya pas lurus 42 cm, tapi pas ngebengkokin 45.
Kalau aku 43 cm pas keadaan tangan lurus dan tangan dibengkokkan ke atas 46 cm. Kalau Ferlian keadaan tangan dilurus 60 cm dan tangan dibengkok ke atas 65 cm. Terus yang diskusikan, adakah perubahan lingkar otot lengan atas diluruskan atau dibengkokkan? Jelaskan. Iya, karena adanya kontraksi otot di bagian lengan atas. Ketika diluruskan, ototnya relaksasi dan menjadi lebih panjang. Kalau dibengkokkan, lengan atas menjadi lebih pendek dan menjadi lebih padat. Ya. Nomor 2, jika terjadi perubahan lingkaran lengan atas, bagaimana perubahannya serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Jawaban nomor 2 itu agak sama yang kayak nomor 1 gitu. Kan otot berkontraksi terus menjadi lebih pendek dan padat, terus kalau relaksasi menjadi lebih panjang dan lebih apa sih, kayak relax, lebih back gitu. Nggak tahu katanya apa. Iya. Iya, yang nomor 3, jelaskan fungsi otot bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Otot membantu tubuh manusia untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Nomor 4, berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Setiap lingkaran lengan atas orang beda-beda. Otot kita digunakan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Lanjut. Kelas dulu kelompoknya Kesia, Davina, dan siapa? Ferlian. Ferlian. Berikutnya siapa? Kelompok 1 sudah ready atau kelompok 3 dulu? Kelompok 3 dulu. Oke, silakan. Siapa yang mau share? Kinan. Ya, Kinan bisa share? Kinan. Halo Kinan. Saya Kunwara dari grup 3. Ini saya akan presentasikan pekerjaan grup saya. Mulai dari nomor 3. Tuliskan hasilnya pada tabel pengamatan gerak sendi. Tabel pengamatan gerak sendi. Nama aktivitas menggelengkan serta menganggukkan kepala. Sendi yang berperan itu sendi putar. Yang kedua, memutar pergelangan tangan. Sendi yang berperan itu sendi pelana. Memegang pensil dan menulis itu sendi pelana. Berlari itu sendi engsel dan sendi peluru. Meluruskan tangan lalu membengkokkan tangan ke atas itu sendi engsel. Diskusikan tulis aktivitas sehari-hari lainnya yang sering kalian lakukan. Melibatkan jenis sendi, apakah aktivitas tersebut itu membentuk sendi engsel. Ya. Bermain HP, sendi putar. Apa yang diputar main HP? Leher. Oh, terus? Misal di jari, sikat di gigi, di engsel, di tangannya sini kan gerak gitu. Ya, betul. Pelana, soalnya ada gerak-gerak dikit. Pergelangan, lompat, sendi engsel di lutut sama pelana. Peran dari kegiatan ini adalah sendi penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terus berikutnya, kegiatan berikutnya. Jadi ini tabel lingkar otot lengan. Iya. Nomor 1 Queen. Ukuran lengan atas kalau pas lagi lurus itu 26 cm. Pas membengkok ke atas ukurannya jadi 28. Terus Angela pas lagi lurus atau santai 25 cm. Tapi saat dibengkokkan ke atas menjadi 27 cm. Lalu Kinan keadaan tangan saat lurus atau santai
itu 28 cm. Lalu saat tangan dibengkokkan ke atas menjadi 30 cm. Hasil diskusinya bagaimana? Diskusikan dan analisis. Yang pertama itu, adakah perubahan ingkar otot lengan atas saat diluruskan dan dibengkokkan? Jelaskan. Ada perubahan diameter otot. Ketika keadaan tangan membengkok, diameter otot lengan tangan menjadi lebih besar dibandingkan diameter otot lengan tangan ketika diluruskan. Yang kedua, jika terjadi perubahan lingkar lengan atas, bagaimanakah perubahannya, serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Perubahannya, otot lengan tangan saat dibengkokkan ke atas memiliki diameter yang lebih besar. Hal ini karena otot melakukan kontraksi. Pada saat otot berkontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga ukuran diameternya akan membesar. Saat tangan-tangan diluruskan, otot mengalami relaksasi. Otot lengan tangan mengalami pemanjangan, sehingga ukuran diameter otot mengecil. Nomor 3, jelaskan fungsi otot bagi manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Otot memungkinkan kita untuk bergerak. Gerakan otot merupakan kontraksi dan relaksasi. Nomor 4, berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Otot berkontraksi dan relaksasi agar kita dapat bergerak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi ya hasil diskusi kita ya. Ternyata aktivitas kita sehari-hari itu melibatkan persendian ya, otot ya di sana ya kan. Nah, jadi kita jadi paham nih sekarang ya, ternyata ketika kita berlari ada sendi apa aja yang terlibat ya. Saat menulis ada sendi apa saja yang terlibat. Nih, struktur sendi seperti ini. Jadi setiap antar tulang kita ya itu ada hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan ini sendi dan otot ya, yang disebut juga dengan tendon misalnya. Nah, ada apa saja kah artikulasi itu ya? Nah, di sini ada sinetrosis, ada amfiartrosis, dan ada diartrosis ya, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Berdasarkan aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan ya. Di sini ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar ya, bisa dilihat pada gambar ya, di mana letaknya sendi-sendi itu ya. Nah, ada lagi sendi geser ya, itu biasanya ada di pergerakan yang sangat sedikit ya, di pergelangan tangan atau kaki. Ada otot lurik atau otot rangka, inilah yang melekat di rangka kita ya. Kemudian ada otot polos. Nah, adanya di mana? Ada di bagian organ pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Kemudian otot jantung. Nah, ini berarti sudah pasti terletaknya di jantung ya, dan kerjanya secara otonom. Tadi yang sudah dilakukan gerakan yang mana? Gerakan pertama, kedua, ketiga, atau keempat? 1. Yang ke-1, siapa yang jawab 1 tadi? Queen Mora. Queen Mora, hebat Queen Mora ya, membengkokkan dan meluruskan, betul ya. Itu adalah gerak fleksi dan ekstensi ya. Di sini yang berperan adalah otot bicep dan tricep ya, bicep yang bagian atas, tricep yang bagian bawah. Makanya ketika dibengkokkan, bicepnya pada menonjol ya, pada berkontraksi sehingga lingkar ototnya menjadi bertambah saat dibengkokkan. Ya, untuk menjawab juga hasil kerja tadi ya. Otot ya. Kita refleksi ya. Setelah berkegiatan tadi, kira-kira apa nih yang bisa diambil dari pelajaran hari ini tentang sendi dan otot? Ya, Queen mau bicara? Sendi dan otot sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Iya, betul ya. Jadi untuk itu harus bagaimana?
bagaimana? merawat dengan benar. Iya, itu refleksinya ya. Iya. Hebat Queen ya. Yang lain juga hebat ya. Nah, itu tadi refleksi kita ya, ternyata dari kegiatan ini sudah disampaikan oleh Queen Mora ya, bahwa ternyata aktivitas sehari-hari itu sangat melibatkan otot dan persendian juga tulang kita ya, makanya ini harus dijaga ya. Kesimpulannya apa akhirnya? Kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah kalau nggak ada otot nggak bisa melakukan gerakan, nggak bisa melakukan. ya, kalau tidak ada otot tidak dapat melakukan gerakan ya, maka itu otot dikenal sebagai apa? Otot dikenal sebagai alat gerak aktif ya, karena tadi ya dia peranannya sangat penting sekali ya. Lalu tulang sebagai alat gerak Pasif. Sesi terakhir ya, kita coba evaluasi sedikit. Yuk, semangat ya, sambil Ibu mengingatkan ya, tugas tadi jangan lupa di submit ke Google Classroom-nya ya, yang sudah beres. Data kelompoknya sudah dapat, tinggal di copy aja sesama anggota kelompok. Oke, kita beri aplaus buat teman-teman hebat kita ya. Itu tadi evaluasi ya, dan secara keseluruhan nih hasilnya cukup baik ya. Berarti sudah bisa memahami materi hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk partisipasinya ya. Silakan tugasnya jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti disiapkan informasi-informasi terkait gangguan dari sistem gerak pada manusia ya. Jadi tugasnya kalian akan diminta membuat artikel ya, artikel tentang gangguan pada sistem gerak ya manusia ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya. Terima kasih untuk waktunya. Silakan pimpin doa, kita pulang. Tuhan, terima kasih kita sudah bisa berkumpul lagi di sini dan melaksanakan PPL dengan Bu Endang dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salam sehat semuanya ya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Terapkan prokesnya jika keluar rumah. Ya, lagi PPKM tetap di rumah aja. Oke? Bye-bye.